Comel adalah perusahaan coklat yang lahir dari semangat untuk menghadirkan rasa terbaik dari coklat Indonesia dalam setiap produk. Comel hadir dengan satu tujuan besar, yaitu memperkenalkan potensi coklat Indonesia ke kancah internasional. Kami percaya coklat lokal punya karakter dan cita rasa yang tidak kalah dari merek luar negeri. Nah, berawal dari keprihatinan terhadap rendahnya upah petani kakao di Indonesia, Comel hadir sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus memperkenalkan cita rasa coklat Indonesia ke kancah dunia. Dengan visi menyajikan rasa terbaik dari coklat Indonesia dalam setiap produk, Comel berkomitmen untuk menghadirkan coklat yang orisinil, kaya rasa, dan memberikan pengalaman baru di setiap gigitannya. Produk kami meliputi coklat batangan, selai coklat, dan bubuk coklat yang semuanya itu dibuat dengan bahan terbaik dari petani lokal untuk menjaga kualitas dan karakter rasa yang khas. Didukung oleh tim profesional mulai dari tim manajer produksi, pemasaran, hingga pengawasan kualitas. Comel terus berkembang dan hingga meraih penghargaan sebagai award perusahaan coklat dengan produksi yang masif di tahun pertama, serta honorable mention untuk selai coklat terbaik di Asia Tenggara. Nah, berlokasi di Jakarta, pusat coklat dan distribusi kami menjadi pintu utama ekspor cita rasa coklat Indonesia di pasar global. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi kami di sini. Dalam menghasilkan produk Comel kami yang berkualitas, dibutuhkan pula bahan baku utama berkualitas yang kami peroleh dari Sulawesi Tengah yang merupakan provinsi penghasil kakao terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai 125.000 ton atau sekitar 19,9% dari total nasional pada 2023. Budidaya kakao di provinsi ini telah berkembang pesat sejak 1980-an berkat dukungan petani lokal dan program peremajaan tanaman. Dengan luas perkebunan lebih dari 260.000 hektar, wilayah ini memiliki tanah subur dan iklim tropisnya ideal untuk menghasilkan kakao yang berkualitas. Kini Sulawesi Tengah menargetkan peningkatan produksi hingga 174.000 ton pada tahun 2025 dan terus mendorong hilirisasi industri olahan coklat sebagai simbol kebanggaan Indonesia melalui produk Comel kami. Nah, selanjutnya itu adalah negara utama kami mengekspor coklat. Dengan potensi bahan baku kakao yang melimpah dari Sulawesi Tengah, Comel memiliki peluang strategis untuk memperluas pasar ke luar negeri, khususnya ke Jepang, salah satu pasar coklat paling maju dan inovatif di Asia Timur. Nah, Jepang dipilih karena nilai pasarnya tinggi serta apresiasi masyarakat terhadap kualitas, estetika, dan keunikan rasa produk. Pasar coklat Jepang juga diplomasi oleh merek besar seperti Fujiya, Lotte, Ezaki Glico, Morinaga, dan Meiji dengan preferensi terhadap coklat susu yang manis dan lembut. Kecintaan masyarakat Jepang terhadap tradisi dan perubahan musim turut mempengaruhi tren varian coklat seperti stroberi di awal tahun, mint di musim panas, dan juga kastanya dan ubi manis di musim gugur. Fenomena unik juga terlihat pada KitKat yang populer karena namanya itu berasal dari kata kitokatsu yang berartikan keberuntungan, menjadikannya koleksi khas dengan berbagai varian rasa dan tiap prefektur, termasuk edisi terbatas seperti Hokkaido Melon dan Takoe Banana yang menambah daya tarik pasar coklat Jepang bagi produsen seperti Comel. Nah, tadi udah dibahas kan kalau perusahaan kami akan melakukan ekspor ke Jepang. Tapi sebelumnya kami perlu mencari tahu gambaran pasar di Jepang itu gimana. Nah, ternyata dari data Ken Research dengan judul Japan Chocolate Market, pasar coklat di Jepang itu bernilai 5 miliar US dollar. Nah, kenapa bisa sebanyak itu? Karena di Jepang ada yang namanya hari perayaan. Hari perayaan ini mencakup hari Valentine dan hari White Day. Pada hari Valentine, pihak perempuan akan memberikan coklat pada pihak pria, dan pada hari White Day, pihak pria akan memberikan coklat pada wanita. Umumnya coklat yang diberikan ini merupakan buatan tangan dengan bahan premium seperti tercoklat. Selain itu, di Jepang ada 3 kota yang kami sorot mengenai pasar coklat ini. Di antaranya ada Tokyo, Osaka, dan Yokohama. Di Tokyo yang terkenal sebagai ibu kota, umumnya masyarakatnya memiliki pendapatan yang tinggi sehingga coklat dinilai sebagai makanan buah. Sedangkan di Osaka dan Yokohama, kota ini sangat banyak didatangi turis sehingga turis berdatangan merasakan coklat asli khas Jepang buatan tangan para pedagang di sana. Kemudian di Jepang juga pemerintahnya menetapkan peraturan ketat seperti label dan komposisi produk yang jelas. Komposisi produk yang jelas di sini ditujukan untuk tidak membingungkan konsumen dengan preferensi mereka yang mungkin saja ada yang tidak menyukai gula terlalu banyak dan lebih memilih coklat organik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor asal Indonesia di Osaka University, Indonesia memiliki keberagaman kakao yang paling beragam di dunia. Hal ini diungkapkan oleh Kisah Aunila dari Pilpitting Cocoa saat memaparkan hasil penelitian tersebut di Pilpitting Cocoa Plaza Senayan. Dalam penelitian itu, keberagaman cita rasa coklat di Indonesia digambarkan melalui diagram cita rasa coklat yang menunjukkan bahwa kakao dari berbagai daerah seperti Bali,
Jawa, Sulawesi, Aceh, dan Sumatera memiliki karakter rasa yang berbeda, mulai dari asam, manis, hingga pahit. Sehingga seluruh kuadran rasa terisi. Dengan berbeda dengan coklat dari negara lain yang biasanya hanya memiliki satu atau dua cita rasa dominan. Perbedaan rasa tersebut disebabkan oleh faktor geografis dan lingkungan seperti umur pulau, suhu udara, serta kelembapan yang membentuk mikroklimat khas di setiap negara penghasil kakao. Keunikan inilah yang membuat coklat Indonesia diminati di pasar internasional, termasuk Jepang yang memiliki budaya konsumsi coklat kuat terutama pada momen Valentine dan White Day, di mana sekitar 70% penjualan coklat tahunan terjadi pada periode tersebut. Dengan cita rasa yang beragam dan unik, coklat asal Indonesia pun mampu bersaing dan mendapat tempat istimewa di pasar global. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu analisis SWOT. SWOT adalah Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Untuk strength dari perusahaan kami adalah kualitas dari bahan bakunya yang bagus dan mudah dijangkau. Lalu untuk weakness dari perusahaan kami adalah sulitnya masuk ke pasar Jepang dan standar kualitas Jepang yang lebih ketat. Lalu untuk opportunity, adanya perjanjian IJEPA memudahkan perdagangan Indonesia dan Jepang dikarenakan tidak adanya tarif. Lalu adanya platform digital seperti Amazon itu memudahkan untuk penjualan lintas batas. Untuk threats-nya adalah persaingan antar perusahaan seperti Meiji dan Glico. Baiklah, bersama saya kita akan membahas bagaimana perusahaan Comel dalam memilih konsep FDI-nya sebagai ekspansi masuk pasar Jepang dalam produksi coklat premium ya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa Comel adalah perusahaan coklat premium Indonesia yang sedang ekspansi ke Jepang melalui skema foreign direct investment. Nah, Jepang sebenarnya itu punya arus masuk FDI yang relatif rendah, tapi dalam beberapa tahun terakhir pemerintahnya cukup aktif menarik investasi terutama di sektor makanan olahan dan produk premium. Ini jadi peluang besar, apalagi pasar coklat Jepang itu sedang tumbuh besar, terutama untuk produk bean to beer dan artisanal. Kami memilih strategi FDI dalam bentuk joint venture yang model ini mungkin kami bekerja sama langsung dengan perusahaan Jepang yang sudah paham pasar lokal, khususnya di bidang retail dan distribusi seperti Itochu Food, Aeon Group, Muji, dan juga platform seperti Rakuten Market. Selain itu, untuk memastikan rantai pasokan berjalan efisien, kami juga menggandeng PT Nippon Express Indonesia yang merupakan bagian dari Nippon Express Holding, salah satu pemain logistik global terbesar di Jepang. Nah, melalui joint venture ini, Comel mendapatkan akses jaringan distribusi dan pemahaman mendalam tentang preferensi konsumen Jepang. Sementara itu, mitra lokal kami juga mendapatkan nilai tambah berupa produk coklat premium yang berbahan baku kakao Indonesia yang sedang berkelanjutan dan juga naik pasar di segmen Jepang. Namun, tentu saja model ini juga memiliki tantangan berupa perbedaan budaya bisnis antara Indonesia yang cenderung fleksibel dan Jepang yang hierarkis. Karena itu, Comel juga perlu menerapkan sistem komunikasi yang terbuka dan manajemen kolaboratif untuk menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusannya yang strategis.